Salam ras mujuah-juah mankam kerina orang tua kami, si kelengi kami, saitun khususna GBK Perunggun Kebayoran Lama. Jumpakah kita ibas peanta warienda, silakukan kita secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta, si pindo lebih gegeh penampat man Tuhan, si pebulat ukurta ras kita artoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujur man bandu Tuhan, ibas penemani ras pengkawalindu kegeluhan kami. Meriah ukur kami, arkiteken tergejap man kami, kelengatendu sinegu-negu kegeluhan kami. Ibas paksa enda ngoka kami sikap guna ngaloken kebenaran firman-Ru, guna jadi bergegeh man kami, ibas kami dalani wari-wari kegeluhan kami. Kesahdu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari dengan si pepanken katandu kubas pusuh praten kami. Pengasuh kami dalankan pedah due bas geluh kami si tep-tep wari. Kam si ngajari kemahandu gelah ngasup kemahandu, nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surah-surandu. Ngerana dage kam Tuhan mankrina kami si ikut muat bagin ibas PA enda, sikap kami ngaloken firman ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Orang tua kami, si kelengi kami, kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru, kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sehku 40 sada. Kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sehku ayat 40 sada. Ogeken kami kata dibata man banta nina kata dibata bagenda ibas bahasa Indonesia. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikian pembacaan nas PA kita yang menjadi renungan kita dikala kita PA pada minggu ini. Orang tua kami, si kelengi kami, Saitun, tema kata dibata
arah firman Tuhan si enggondai ogeken kami membanta nina tutuslah ibas erkiniteken, ya tutuslah ibas erkiniteken. Saitun si kelengi kami ketika Yesus ada di Kapernaum pada hari Sabat, ia mengajar di Bait Allah. Dan orang-orang yang mendengar pengajarannya takjub karena pengajarannya penuh kuasa. Ya. Artinya maka kalak si megiken pengajaran Yesus, igejapna bahwa pengajaran Yesus itu bukan pengajaran biasa, tapi pengajaran yang di dalamnya ada kuasa. Mengapa pengajaran Yesus dirasakan oleh yang mendengar itu ada kuasanya? Pertama, pengajaran itu berasal daripada Tuhan. Kebenaran yang tidak terbantahkan, kebenaran sejati. Pengajaran yang barangkali belum pernah mereka dengar dari orang-orang Farisi dan guru-guru agama Yahudi. Kemudian yang kedua, pengajaran itu melekat dengan diri Yesus sendiri. Pengajaran itu menyatu di dalam diri Yesus sendiri. Dan itu bisa dilihat, dirasakan oleh orang yang mendengar, bahwa pengajarannya itu menyatu di dalam dirinya sendiri. Bagaimana maksudnya menyatu di dalam dirinya? Nah, dalam sebuah buku pernah kami membacanya, mengapa pengajaran Yesus itu penuh kuasa. Dia katakan di sana, karena Yesus mengajarkan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia ajarkan. Jadi di situ dia menyatu pengajaran dengan dirinya sendiri. Mengajarkan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia ajarkan, menyatu antara pengajaran dan hidupnya. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan guru-guru agama Yahudi. Mengapa berbeda? Karena orang Farisi, guru-guru agama Yahudi sering menyampaikan suatu pengajaran kepada orang banyak, tapi pengajaran itu sebenarnya ditujukan untuk orang lain. Dia sendiri tidak melakukan apa yang dia ajarkan, tapi pengajarannya itu supaya orang lain yang melakukannya. Sehingga pengajaran orang-orang Farisi, pengajaran guru-guru agama Yahudi bagi pendengarnya tidak berkuasa, karena pengajaran itu tidak melekat dengan dirinya, melainkan pengajaran itu ditujukan kepada orang lain. Ya, adibas kita GBKP usur bagenda nina barenda serayan-serayan, barenda genduari tentu lanai. Pengajaran kue begiken aku ula nendu. Enda kak rebanca maka pengajaran dalar kuasa. Sebab kata kue lah begiken aku ula pada nendu. Artinya maka apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari itu tidak sama. Ya, jadi maka pengajaran Yesus penuh kuasa. Kita pun pengajaran kita, perkataan kita akan penuh kuasa apabila apa yang kita ajarkan kepada orang lain kita lakukan, dan apa yang kita lakukan kita ajarkan kepada orang lain. Endam sidah si pertama lebih ibas nas sebelum nas pe anda. Kemudian di dalam Bait Allah di Kapernaum itu ternyata ada seorang yang kerasukan setan. Ya, jadi di dalam Bait Allah itu ada seorang yang kerasukan setan. Wah, ini menjadi perenungan membantah kam orang tua kami Saitun. Jadi setan tidak takut masuk ke Bait Allah. Wah, ini dia. Ya, jadi setan labo yang biar bengket ke rumah pertoton. Yang dia takut ialah orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yang dia takut adalah orang-orang yang dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih datang menyembah Tuhan. Biar iblis lang adikubas rumah pertoton labu yang biar.
Maka kai buktina mangusidah rusur bas rumah pertoton sangat kebak tinepe melala kala engku tak kati HP na waktu lenga masa pandemi. Lika deba sangat kebak tinepe ngeranai kujah kuje. Lakin kak mendu ikuase iblis. Lakin kak mendu ikuase setan. Endah maka ku rumah pertoton labung biar iblis. Ini buktinya bahwa di bait Allah itu ternyata ada orang yang kerasukan setan. Maka ulakal sengget kita di bas rumah pertoton bancilit kala irasuki setan ya bagi ningku karusur adi bas sidang gereja kak belum bisa nalik kala rubat mungkin kak do kesaksi badia sing kuasai sir sidangnya maka rubat naik megati bas gereja dan perubat meja peyangkat kursi pebentarkan isi kak nusi buat saya tentu gak apa kuasa gelap adi kuasa Roh Kudus tentu lah bagai teridah tanda-tanda nakala ikuasai Roh Kudus. Jadi jelas bahwa setan, roh jahat tidak pernah takut masuk ke rumah Tuhan, tapi dia takut kepada orang-orang yang menyembah Tuhan dalam kebenaran. Nah, kencadung endandai, kencadung Yesus ngajar bait Allah i Kapernaum, maka ikatakan jenda, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon, ya. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka tedis Yesus kemudian dia menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi luar biasa. Itulah kuasa perkataan Yesus. Dia hardik ya. Adik kita istilahnya sebenarnya kalau sirkin ditekan dalam nama Yesus keluar demam. Darat demam dai. Mengapa? Karena perkataannya itu di dalamnya ada kuasa. Maka kaisidah demam dai pe minter nadingken mami Petrus. Maka kaisidah terjadi jenda. Maka nina demam keras. Berarti ibu mertua dari Simon Petrus ini benar-benar kritis. Sebab dituliskan je demam keras. Berarti sangat-sangat berbahaya. Nah, apa yang menyebabkan ibu mertua dari Simon Petrus ini demam keras? Sebenarnya di sini tidak diungkapkan, tapi dari beberapa literatur dikatakan bahwa pada masa itu ada virus kolera ya, dan barangkali mami Petrus endape terkena virus kolera ini si menyebabkan ia demam. Tapi bagi Yesus tidak ada masalah. Yesus menghardik demamnya itu dan kemudian ibu mertua Petrus pun sehat. Puji Tuhan. Dan ketika perempuan itu bangun, maka dia melayani mereka. Ya, artinya melayani Yesus dan murid-muridnya. Kata melayani di sini tentu karena hari itu sudah menjelang sore ataupun malam. Nah, ibu mertua Petrus melayani mereka dengan mempersiapkan makanan bagi mereka. Ya, kai silit ibas rumahna, isikap kena guna ngelai Yesus ras ajar. Ini luar biasa. Inilah respon dia. Pengatakan bujur mami Petrus man Tuhan Yesus ibas Tuhan Yesus enggo empapalem ia. Maka gegeh kesehatan si enggo alo kena sirehna ibas Tuhan nari ipakaina guna ngelai Yesus ras ajar. Dan katanya di sini ketika hari terbenam semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Berarti engkai maka ketika matahari telah terbenam. Sebab bagi orang Yahudi di hari Sabat itu tidak boleh pergi jauh dari rumah mereka. Tapi setelah matahari terbenam pada hari Sabat itu berarti sudah lewat Sabat. Dan oleh karenanya orang-orang sudah mulai bisa beraktivitas. Orang-orang sudah mulai bisa melakukan satu kegiatan sehingga mereka membawa orang-orang sakitnya kepada Yesus dan kita tahu semua orang-orang sakit itu disembuhkan oleh Yesus. Dan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh setan, Yesus tidak membiarkan, tidak memberi kesempatan kepada roh-roh jahat itu untuk berbicara. Tapi Yesus mengusir mereka, maka orang-orang itu semua disembuhkan dari sakit penyakitnya. Baik sakit karena hal-hal medis maupun sakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat ataupun setan-setan. Semuanya disembuhkan oleh Yesus dan mereka semua tentu bersuka cita. Karena itu berita tentang Yesus
tersebar luas di daerah itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, penyembuhan terjadi atas orang-orang yang sakit. Setun sini kelengi kami, orang tua kami si kelengi kami ibas Tuhan. Pelajaran apa, perenungan apakah yang dapat kita ambil dari firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini? Si pertama lebih melalui pelayanan dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap mertua Petrus dan orang-orang banyak yang datang pada menjelang malam itu, menunjukkan sifat dan tabiat Allah sendiri, bahwa Allah tidak menginginkan kita hidup di dalam sakit. Jadi enda lebih sidah si pertama. Arah pelayanan Yesus enda si idah bahwa surah-surah dibata kehendak Tuhan atas hidup kita, supaya semua kita mengalami, memiliki kesehatan yang prima. Lebih si pertama sidah. Sebab arah pelayanan penyembuhan silakukan Yesus, berarti dibata sendiri lah buat ini kita sakit, tapi dibata senang memberikan kita kesehatan, senang memberi kita kejuah-juahan. Nah, alu bagedage jelas karena Allah menghendaki kita sehat, karena Allah menghendaki kita tidak mengalami suatu sakit penyakit, alu bage kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Amin. Nah, aku agak bage man orang tua kami. Sebab di bata sendiri artinya kita sehat. Adi-ati di bata kita sehat, berarti kita bertanggung jawab menjaga kesehatan kita. Maka bas pustaka pe melalakal iturikan je firman yang mengajak kita untuk memiliki hidup sehat. Ya, misalnya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jelas surah-surah di bata kita sehat. Maka nina salah sada si perlu gelah kita sehat, milikilah hati yang gembira. Adi Paulus katakan kabas Filipi 4 ayat 8, uga maka kita sehat. Dimulai dari pikiran kita. Maka jaga pikiran tadi. Pikirkanlah si mulia, pikirkanlah si mahuli, pikirkanlah si baik. Saja pikirkan. Dan jelas sekarang menurut penelitian orang-orang intelektual sekarang, kalau kita memiliki pikiran positif, itu akan membawa tubuh kita juga menjadi sehat. Tapi kalau si pikiran sur negatif, laban cilang sakit gulana. Ya, bagi rusur si gundari misalnya, jelma si rusur kuatir, jelma si rusur biar. Biasana laban cilang sakit mah rusur. Maka biasana nina dokter pe adilit kita ku dokter usur sakit mah, mis katakan kai pikiran dunia. Coba mina. Berarti jelas bahwa sakit mah itu ada hubungannya dengan pikiran. Adi gulut dusur kurta. Nah, termasuk adi gulut dusur kurta, maka daging tenda akan mengeluarkan zat asam. Zat asam itu lama kelamaan akan menjadi racun bagi tubuh kita. Alu bagi dage sekali nari, melalui pelayanan Yesus menyembuhkan Mami Petrus ras jelma sinterem pada waktu berarti Allah menghendaki kita sehat, dan berarti kita bertanggung jawab menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, maka si perduakan, kalau kita sedang ada dalam keadaan sakit, tubuh kita sedang mengalami suatu kelemahan, jangan enggan, mintalah kesembuhan kepada Tuhan. Pindolah arah pertoton talar ngadi-ngadi, Tuhan sembuhkan aku minta. Tentu lah hanya doa, lah hanya seruan, tapi juga mungkin kita harus makan obat, istirahat dan sebagainya. Tapi pindolah perkuah hati Tuhan, pindolah gelah lawatna kita, gelah sembuhkena kita. Dan banyak kesaksian bahwa orang yang berseru-seru dalam iman disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakitnya. Maka si petulukan nina ndai temanta, tutuslah ibas erkini teken. Jadi tutus ibas erkini teken lah hanya waktu keadaan kita baik-baik saja, lah hanya waktu kita sehat dan semua berjalan dengan lancar. Tapi tutus erkini teken artina ibas siku gapana pe, mari tetap jaga iman percaya kita. Sekalipun pada saat ini kita sedang sakit, mari jaga supaya iman kita tetap kita pelihara dan kita tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan
apa yang seharusnya kita lakukan. Maka bicara kurang sehat pekulanta, tetap puji Tuhan. Kurang sehat pekulanta, tetap dengarkan firman Tuhan. Kurang sehat pekulanta, tetap puji dan sembah Tuhan. Tutus erkinite. Jadilah hanya waktu keadaan baik. Lah hanya waktu sesura-suranta kita tutus erkinitekan. Tapi ibas si kugapana pe tutus erkinitekan. Nah, maka si peduakan uarti tutus erkinitekan. Adi berikan Tuhan membantah kesehatan. Ipasupasuna kam orang tua kami, ibas usiandu si genduarie, berikan dengan gegah kesehatan manbandu, bangkitlah, layanilah Tuhan bagi Mami Petrus. Tanda na tutus erkinitekan. Kekelah, layani Tuhan. Kekelah, lakukan si mahuli. Gelalu bagai gegah ras kesehatan si berikan Tuhan manbandu erguna man kalak si deban igejapkan kalak si deban pelayanan maka alu bagai dage tutus erkinitekan teridah ibas kam orang tua kami Zaitun tetap mengambil bagian dalam tri tugas gereja. Kai tri tugas gereja si pertama koinonia. Jadi adilit bagenda PA secara virtual ya tentu ikut kami. Mabagai adi ngokakar program sekali sebulan atau sekali 2 bulan kita PA via Zoom pindo man anak tantah kempunta gelah ibantuna kita gelah ibantuna kam guna ikut ibas koinonia ya. Maka si peduakan ibas marturia. Jadi ibas usiandu si enggo Zaitun. Tuhan memanggil kamu untuk terus mengabarkan berita baik itu dimanapun kamu berada, terutama lebih man anak-anak ras kempu. Ajarkan, beritakan Injil, beritakan kabar baik supaya seluruh keluarga memuji Tuhan, seluruh keluarga imannya diteguhkan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga diakonia, melayani. Nah, melayani dalam masa-masa pandemi Covid ini mungkin kita tidak bisa anjang sana anjang sini, tapi dari rumah kita bisa melayani. Salah satu pelayanan dari rumah yang bisa dilakukan oleh orang tua kami Zaitun ialah doakan anak-anak, doakan serayan Tuhan, doakan teman-teman PJJ, doakan teman-teman sesama Zaitun. Itu adalah pelayanan yang luar biasa. Tapi bukan hanya asal berdoa, tapi didoakan dengan sungguh-sungguh sehingga doa kita didengar oleh Tuhan dan orang-orang yang kita doakan dilawat oleh Tuhan. Jadi endam tutus erkinitekan. Lalu bagi mankam orang tua kami, Zaitun sikelengi kami. Mari jaga gelah kini tekendu tetap menyala-nyala. Jaga gelah kam tetap tutus erkinitekan. Terlebih-lebih adi berikan Tuhan manbandu gegeh, kesehatan, kemampuan pakai krina bagi Mami Petrus guna ngelai Tuhan. Guna neken kekelengan man sesama. Lalu bagi geluh tetap berguna ibas adab-adapan Tuhan janah tekal kami kita sirguna geluh taman kalak sideban ada kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Endam si banci sehken kami ibas peanta minggu enda toto pengarapan kami kerina kita ipasu-pasu Tuhan ibas megikan firmanna. Bujur mari sidungi peanta alu ras kita Ertoto kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami melalui pelayanan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bahwa Allah menghendaki kami semua sehat. Allah menghendaki kami terbebas dari sakit penyakit, terbebas dari kuasa-kuasa gelap roh jahat yang membuat tubuh kami sakit. Terima kasih Tuhan dan ajar juga kami untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh kami dan terutama tentu kesehatan iman kami, kesehatan rohani kami. Bapa dalam surga, saat ini kami angkatkan doa kami buat semua orang tua kami yang tergabung di kategorial Zaitun. Dalam nama Yesus, lawat dan jamah berikan kesehatan yang prima kepada orang tua kami. Tuhan juga memberkati anak-anak kempu dan segenap keluarga. Berkati baik kesehatan, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka agar oleh berkat Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami angkatkan doa kami
buat jemaat Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan kurang sehat, berobat jalan ataupun berobat di rumah, ataupun di dalam pemulihan. Demikian juga oleh karena usia yang sudah lanjut. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, Diaken Bapak Brena Tarigan, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace Nande Sri Bangun, Nande Katoi Torong, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting. Demikian juga anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan kiranya mengangkatkan segala sakit penyakit mereka, dan mari Bapa, Engkau yang memberikan kesembuhan atas orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kami terus berdoa buat usaha-usaha yang sedang dikerjakan oleh bagian medis, oleh pemerintah kami untuk menemukan antivirus COVID-19. Berkati Bapa agar antivirus itu segera dapat dipakaikan untuk kami, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Berkati juga para medis yang bekerja di rumah sakit, khususnya yang menangani pasien-pasien COVID. Tuhan menjaga, mengawali mereka sehingga mereka terhindar dan tidak terpapar oleh COVID-19. Demikian juga berkati pelayanan perawatan dan pengobatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami sebagai tim medis, khususnya yang menangani pasien-pasien COVID-19, agar oleh berkat pertolongan-Mu pasien-pasien COVID-19 juga disembuhkan dari sakit penyakitnya. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya mencegah resesi ekonomi. Biarlah kebijakan-kebijakan pemerintah kami dapat menjaga supaya perekonomian bangsa ini dapat terus berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini biarlah kasih karunia-Mu beserta dengan kami, pimpin sertai dan berkati kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami atas salah dan dosa kami, dengarkan doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam orang tua kami, si kelengi kami, kategorial Zaitun, Tuhan si masu-masu kam kerina, sehat-sehat ras mejuah-juah kita kerina. Bujur.